Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ziad Elias. Dan saya Talita. Di sini kami akan mempresentasikan UAS dari mata kuliah Investasi dan Pasar Modal Syariah dengan 3 fokus utama, yaitu yang pertama, harta dalam perspektif ekonomi Islam, yang kedua, konsep dasar investasi syariah, dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu instrumen yang sedang populer, yaitu reksadana syariah. Harta dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam Islam, harta atau almal bukan hanya sekedar materi, tetapi juga merupakan ujian bagi keimanan manusia. Dalam jurnal yang ditulis oleh Shalza Yashita Maseliandra disebut bahwa Al-Quran menyebutkan kata almal lebih dari 86 kali. Ini menunjukkan bahwa harta punya posisi yang sangat penting, tidak hanya sebagai alat pemuas kebutuhan, tapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan spiritual manusia. Jadi agama Islam itu tidak melarang orang untuk menjadi kaya. Justru dalam agama Islam itu mendorong umatnya untuk terus berusaha, bekerja, dan juga mengelola hartanya secara produktif. Tapi harus tetap berada di jalan atau garis syariah gitu. Tapi harus diingat, harta juga bisa menjadi fitnah, di mana Allah menjelaskan dalam Quran surat At-Taghabun ayat 15, yang mana di situ disebutkan bahwa sungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah ujian. Artinya semakin banyak harta, maka semakin banyak juga amanah dan juga risikonya. Selain sebagai ujian, harta juga disebut sebagai perhiasan dunia. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amalan. Artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi, yaitu pahalanya, adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, artinya harta memiliki peran yang penting, tapi harus diiringi dengan amal yang membawa nilai akhirat. Menariknya pada pembahasan ini itu dijelaskan bahwa Islam itu membagi harta dalam beberapa jenis. Misalnya ada harta yang boleh dimanfaatkan secara syar'i atau biasa disebut mal mutaqawwim. Ada juga yang tidak boleh, biasa disebut mal ghairu mutaqawwim, seperti barang yang haram, kemudian hasil curian dan alat-alat yang digunakan untuk maksiat. Harta juga dibagi berdasarkan bentuknya. Ada yang bisa dipindah, biasa disebut mangkul. Ada yang tidak bisa dipindah, biasa disebut ghairu mangkul. Ada juga yang hanya digunakan sekali, itu biasa disebut istihlak. Ada juga yang bisa digunakan berulang kali, biasa disebut isti'mal. Yang mana ini menunjukkan bahwa konsep harta dalam agama Islam itu sangat detail dan punya dampak hukum yang nyata. Kesimpulannya, Islam mengajarkan bahwa harta harus dicari secara halal, digunakan untuk hal yang bermanfaat, dan tidak melupakan kepentingan sosial. Karena harta itu bukan milik kita sepenuhnya, tapi titipan dari Allah yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian pada pembahasan selanjutnya yaitu tentang konsep fundamental investasi syariah. Jadi kita masuk ke bagian kedua, yaitu konsep investasi syariah. Jadi dalam agama Islam, investasi itu merupakan bagian dari pengelolaan harta, yang mana tujuan utamanya itu bukan hanya sekedar mencari untung, tapi juga menciptakan keberkahan dan menghindari kerusakan. Oleh karena itu, investasi syariah hanya boleh dilakukan jika terbebas dari unsur riba, gharar atau ketidakpastian, dan juga maisir atau perjudian. Investasi syariah juga harus dilakukan dengan prinsip keadilan. Biasanya, akad yang digunakan dalam investasi syariah itu ada 2. Yang pertama, mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil. Dan yang kedua yaitu musyarakah,
yaitu kerjasama dua pihak yang sama-sama menanamkan modal. Norma dalam berinvestasi secara syariah itu sangat jelas. Yang pertama, harus ada keterbukaan atau transparansi. Kedua, tidak boleh ada unsur spekulasi ekstrim. Yang ketiga, investasi harus diarahkan pada sektor yang halal dan memberikan manfaat. Investasi di perusahaan yang bergerak di bidang haram seperti alkohol, pornografi, atau industri senjata tertentu itu tidak dibenarkan. Risiko dalam investasi juga ada. Misalnya, risiko pasar, risiko nilai tukar, inflasi, dan risiko likuiditas. Tapi, yang lebih penting dalam syariah adalah risiko non-material, seperti gharar dan maisir. Jika ada unsur ketidakjelasan dalam kontrak, maka bisa membatalkan akad dan membuat investasinya jadi tidak sah. Kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu reksadana syariah. Jadi berdasarkan jurnal yang kami pelajari, yaitu karya Cita Sari Jaakum, di mana reksadana syariah itu merupakan wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang kemudian dikelola oleh manajer investasi, tapi dengan prinsip syariah. Artinya, dana tersebut tidak boleh diinvestasikan ke perusahaan yang haram dan wajib diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau biasa disebut DPS. Ciri khas dari reksadana syariah adalah adanya proses screening dan cleansing. Screening berarti hanya memilih efek atau saham yang sesuai syariah. Sedangkan cleansing adalah proses penyaringan atau pembersihan dari unsur non-halal, seperti bunga bank atau pendapatan dari sektor haram. Bagian yang tidak halal itu kemudian disalurkan untuk donasi sosial. Ada beberapa bentuk dari reksadana syariah. Yang pertama itu pasar uang syariah. Ini cocok untuk investasi jangka pendek. Kemudian pendapatan tetap syariah, yang mana fokusnya itu ke sukuk atau obligasi syariah. Kemudian reksadana saham syariah, di mana ini berfungsi untuk jangka panjang dan juga return tinggi. Kemudian yang keempat ada reksadana campuran syariah. Itu merupakan gabungan dari semuanya. Manfaat dari reksadana syariah itu banyak banget loh. Yang pertama, aman karena dikelola oleh profesional. Yang kedua, cocok untuk pemula karena modalnya kecil. Dan yang ketiga, liquid dan transparansi. Serta yang paling penting, sesuai dengan prinsip Islam. Jadi, kita bisa tenang karena investasinya bebas riba dan sudah pasti halal. Nah, tentu setiap investasi itu punya resiko. Reksadana syariah juga bisa terkena fluktuasi pasar, resiko manajer investasi, atau kondisi ekonomi global. Tapi, dengan memilih manajer investasi yang amanah dan membaca prospektus dengan teliti, kita bisa meminimalkan resiko tersebut. Jadi, kita bisa tarik kesimpulan bahwa Islam bukan hanya menganjurkan untuk berinvestasi, tapi juga memberi panduan agar investasi itu halal, adil, dan membawa keberkahan. Harta bukan sekedar milik, tapi juga tanggung jawab. Dan reksadana syariah juga merupakan salah satu instrumen modern yang menjawab tantangan zaman, yaitu dengan cara praktis, aman, dan juga sesuai syariat. Jadi, ayo kita bersama-sama memulai kelola harta kita dengan lebih cerdas dan juga berkah. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat bahwa investasi yang benar adalah investasi yang tidak hanya menguntungkan di dunia, tapi juga di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.